Hai EAB Mania, perkenalkan, saya Alfian, tim dari Eduka Amertabumi. Kali ini, Eduka Amertabumi akan merilis konten baru loh, yang kami beri judul Edukasinya Eduka. Melalui konten ini, kami akan banyak share edukasi kepada EAB Mania. Semoga edukasi ini dapat bermanfaat ya bagi EAB Mania. So, let's check this out. Kali ini, kami akan share kepada EAB Mania edukasi mengenai kebijakan kredit yang sehat. Bagi EAB Mania yang punya usaha ataupun bekerja di bidang kredit, tentunya tidak asing dong dengan kebijakan-kebijakan kredit yang ada pada perusahaan tempat kalian bekerja ya. Nah, muncul pertanyaan, apakah kebijakan kredit yang telah ada memenuhi unsur kebijakan kredit yang sehat? Penasaran dengan kebijakan kredit yang sehat seperti apa? Mari kita kupas tuntas. EAB Mania harus terlebih dahulu memahami tentang 3 kondisi kesehatan keuangan internal perusahaan. Yang pertama, likuiditas, di mana melalui penilaian ini, lembaga harus dinilai dalam keadaan liquid untuk tetap dapat melayani pinjaman dan penarikan simpanan. EAB Mania dapat mengetahui kondisi likuiditas perusahaan dengan cara menghitung kondisi likuiditasnya dengan rumus kas ditambah bank dibagi total aset, lalu dikali 100. Untuk kondisi likuiditas, standar idealnya adalah 10% sampai 20%. Apabila nilainya di bawah 10%, itu menandakan kondisi likuiditas perusahaan sedang tidak baik-baik saja, dan tentunya terjadi kekurangan dana untuk dapat menyalurkan pinjaman. Sebaliknya, jika nilainya di atas 20%, itu menandakan kondisi likuiditas perusahaan sedang berlebihan, sehingga terjadi idle money karena perputaran pinjaman yang tidak terlalu ideal. Jadi, diupayakan nilai kondisi likuiditasnya tetap ideal di angka 10% sampai 20% ya. Kedua, yaitu kondisi solvabilitas, di mana melalui penilaian ini, lembaga harus dapat mengatur penyaluran dana dalam bentuk pinjaman berada pada tingkat kegagalan sekecil mungkin. EAB Mania dapat mengetahui kondisi solvabilitas perusahaan dengan cara menghitung kondisi solvabilitas dengan rumus piutang dibagi total aset dikali 100. Untuk kondisi solvabilitas, standar idealnya adalah 70% sampai 80%. Apabila nilainya di bawah 70%, itu menandakan perputaran aset dalam bentuk pinjaman belum terlalu optimal. Sebaliknya, jika nilainya di atas 80%, itu menandakan perputaran aset dalam bentuk pinjaman sangat maksimal. Namun, hal ini juga harus diwaspadai ya, karena tingkat resiko kegagalan bayar juga semakin tinggi. Jadi, diupayakan nilai kondisi solvabilitasnya tetap ideal di angka 70% sampai 80% dan semua pengembalian kreditnya juga lancar ya EAB Mania. Ketiga, yaitu kondisi rentabilitas, di mana melalui penilaian ini mengharuskan lembaga memperoleh laba baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun keperluan pengembangan ke depannya. EAB Mania dapat mengetahui kondisi rentabilitas perusahaan dengan cara menghitung kondisi rentabilitasnya dengan rumus laba setelah pajak dibagi modal sendiri lalu dikali 100. Untuk kondisi rentabilitas, standar idealnya adalah 15% sampai 30%. Apabila nilainya di bawah 15%, itu menandakan perusahaan belum optimal untuk mendapatkan laba dari penyaluran dana yang dilakukan. Hal ini juga menunjukkan tingkat gagal bayar pada perusahaan tinggi. Sebaliknya, jika nilainya di atas 30%, itu menandakan perusahaan sudah sangat optimal untuk mendapatkan laba dari penyaluran dana yang dilakukan karena tingkat gagal bayarnya juga kecil bahkan tidak ada. Semakin tinggi nilai rentabilitas, maka semakin baik kinerja perusahaannya dalam menghasilkan laba. Hal ini tentunya juga berdampak pada kesejahteraan karyawan juga dong ya, EAB Mania.
Setelah mengetahui 3 kondisi internal perusahaan, sekarang kita akan membahas mengenai susunan kebijakan perkreditan yang sehat. Yang pertama, persyaratan pemberian kredit. Yang kedua, kewenangan memutus kredit. Yang ketiga, batas maksimum pemberian kredit. Yang keempat, agunan. Dan yang kelima, pricing policy atau suku bunga. Mari kita bahas satu persatu. Persyaratan pemberian kredit. Kita mulai dengan permohonan kredit. Kredit hanya dapat diberikan apabila permohonan pinjaman diajukan secara tertulis termasuk perpanjangan waktu angsuran. Dari ketentuan ini, tentunya kita sudah sangat memahami bahwa proses kredit dapat dilakukan apabila ada permohonan secara tertulis dan tidak melalui telepon atau pembicaraan, karena kita tidak mempunyai bukti yang otentik. Selanjutnya, harus membuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan. Hal ini sangat dibutuhkan untuk tim analisa kredit untuk dapat menganalisis permohonan yang diajukan. Bila permohonannya tidak lengkap, EAB Mania dapat menyerahkan permohonan pinjaman kembali kepada peminjam untuk dapat dilengkapi. Dan yang terakhir, EAB Mania harus dapat memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan. Bisa dilakukan dengan interview, survei ke lapangan, atau bisa mendapatkan informasi pemohon dari tempatnya bekerja atau dari tetangga sekitar. Analisis kredit yang sehat. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditentukan oleh masing-masing lembaga, sehingga tidak ada ketentuan baku dalam analisis kredit, karena setiap perusahaan tentunya memiliki sisi penilaian kredit yang berbeda-beda. Penilaian kesesuaian besar pinjaman dengan tujuan pinjaman. Tim analis kredit harus memahami tujuan peminjam dan harus diselaraskan antara besar kredit yang diajukan dengan tujuan peminjam. Jangan sampai tidak sinkron ya. Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Hal ini mensyaratkan bahwa tim analis harus orang independen dan netral, serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan peminjam. Tidak menjadikan penilaian pinjaman hanya sebagai formalitas, dan sekurang-kurangnya penilaian kredit mencakup analisa 5C, karakter, capacity to pay, collateral, capital, dan condition of economy. Kewenangan memutus kredit. Dalam sebuah lembaga, setidaknya memiliki tim komite kredit dalam hal menjalankan operasional penyaluran dana. Lalu, apa sih tanggung jawab komite kredit? Komite kredit mempunyai 3 tanggung jawab yang utama. Yang pertama, memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi aturan sesuai kebijakan. Tanggung jawab pertama ini mengharuskan komite kredit memahami kebijakan kredit di perusahaan sehingga tidak terdapat pelanggaran kebijakan kredit. Yang kedua, memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada analisa pinjaman. Hal ini menjadikan analisa pinjaman sebagai dasar keputusan utama, bukan hanya formalitas. Dan yang ketiga, meyakini bahwa kredit dapat dilunasi kembali dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah. Tanggung jawab ketiga merupakan tanggung jawab terberat loh EAB Mania, karena komite kredit harus tepat dalam melakukan analisa pinjaman sehingga meminimalisir kredit bermasalah. Apakah dari EAB Mania ada yang mau menjadi bagian dalam komite kredit? Kalau ada, tetap semangat ya. Batas maksimum pemberian kredit. Total pinjaman beredar maksimal 70% sampai 80% dari total aset dan harus menghasilkan loh ya. Ini sangat sinkron dengan pembahasan kita di awal, yaitu kondisi solvabilitas. Perlu adanya proteksi terhadap penyaluran dana kepada nasabah atau anggota. Perlindungan kredit sangat kita butuhkan EAB Mania, karena kita tidak dapat mengetahui resiko kredit yang akan dialami oleh perusahaan. Hal inilah mengharuskan kita memiliki perlindungan kredit, bisa menggunakan asuransi, ataupun penghimpunan dana kerugian kredit. Sangat tidak disarankan memutar dana cadangan lembaga untuk penyaluran kredit.
Karena dana cadangan lembaga hanya diperuntukkan ketika perusahaan sedang mengalami permasalahan pada likuiditas ataupun bencana alam. Agunan, atau yang sering kita kenal dengan jaminan. Kriteria umum benda yang dapat diterima sebagai agunan kredit itu harus bernilai ekonomis, mudah dipindahtangankan, marketable atau mempunyai nilai jual, mudah dimonitor, dan memiliki nilai yuridis. Selain daripada ketentuan ini, jangan diterima ya EAB mania, apalagi sampai susah dijual. Agunan yang dapat diterima diupayakan SHM atau sertifikat hak milik dan harus atas nama peminjam, karena nilainya akan terus berkembang dan tidak menyusut. Status kepemilikan agunan, apabila atas nama orang lain, maka pemilik jaminan wajib membuat surat kuasa. Bila diperlukan, dapat disahkan melalui notaris. Nilai kecukupan agunan. 70% dari nilai agunan berupa real estate dan 50% dari nilai agunan berupa barang bergerak. Sebagai contoh, Bapak A menjaminkan SHM dengan nilai taksiran 100 juta rupiah. Maka, pinjaman yang dapat dicairkan sebesar 70% atau 70 juta rupiah karena SHM masuk dalam golongan real estate. Penilaian agunan yang akurat harus menggunakan jasa KJPP atau Kantor Jasa Penilai Publik ya EAB mania. Agunan yang kita terima harus kita ikat atau legalkan. Yang pertama, pengikatan jaminan berupa tabungan, maka harus dibuatkan surat kuasa mendebet rekening dan pemblokiran rekening. Sehingga nasabah atau anggota tidak dapat menarik tabungannya sampai pada batas sisa kredit sama dengan nilai tabungan. Yang kedua, pengikatan jaminan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak sewa harus melalui notaris karena kita akan memasang hak tanggungan dalam agunan tersebut. Pricing policy atau suku bunga. Dalam menetapkan suku bunga kredit menggunakan metode base lending rate, sehingga suku bunga yang kita tetapkan tidak memberatkan bagi nasabah atau anggota. Karena kekeliruan dalam penetapan suku bunga juga merupakan indikasi terjadinya gagal bayar. Metode perhitungan suku bunga harus dicantumkan dalam kebijakan perkreditan, baik kita menggunakan suku bunga menurun atau tetap. Dari kedua metode ini, boleh diterapkan di perusahaan masing-masing ya EAB mania. Baik EAB mania, itu tadi sharing kita mengenai kebijakan kredit yang sehat. Mudah-mudahan melalui sharing ini dapat terus mengupdate pengetahuan EAB mania semuanya ya. Apabila ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan, boleh komentar di kolom komentar ya, atau bisa langsung menghubungi kami. Untuk nomor kontaknya dapat dilihat di deskripsi ya. Selanjutnya, kita mau bahas apa lagi ya? Penasaran? Ayo tetap ikuti Eduka Amartabumi Channel. Jangan lupa like, komen, dan share-nya ya. See you the next part.